Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Irfan Saputra dengan NIM 8600711212. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka UPPJJ Bandar Lampung, Pokjar Gisting. Saat ini saya sedang menempuh studi di semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 4B pengganti UAS pada mata kuliah pembelajaran mikro dengan kode SPGK 4212 yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan dasar mengajar. Pada video praktik kali ini, saya akan mengintegrasikan 6 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, serta keterampilan menjelaskan. Semoga simulasi pembelajaran ini dapat memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bapak juga sangat senang sekali bisa melihat kalian hadir dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, dimudahkan maupun dilancarkan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Ketika Bapak sebut namamu, langsung jawab, "Hadir Pak," seperti biasa, dengan suara yang jelas dan semangat. Oke? Aditya Putra Pratama, Ahmad Fatir Al-Fatih, Aldi Aldianza, Andini Rahmawati, Asep Saifullah, Bayu Sagara Perkasa, Citra Lestari Kirana, Dava Ramadan Putra, Farel Prayoga Aditya, Gavin Arkananta, Haris Munandar, Muhammad Yusuf Supriyatna, Melisa Putri Utami, Nabila Syahfitri, Nanda Ayu Lestari, Kolbi Salsabila, Rian Hidayatullah, Umi Kalsum, Vera Amanda, Saskia Gotami Putri. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan sebentar. Perhatikan gambar yang ada di depan ya. Sebentar. Sekarang perhatikan. Gambar ini adalah foto ubin lantai. Coba perhatikan. Bangun datar apa yang mirip dengan ubin lantai? Ya, benar sekali. Ubin lantai berbentuk persegi. Keempat sisinya sama panjang dan keempat sisinya berbentuk siku-siku. Sekarang lanjut. Yang kedua yaitu papan tulis kita. Bangun datar apa yang mirip dengan papan tulis? Betul sekali. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Kedua sisi dan lebarnya saling berhadapan dan berbeda ukuran. Hebat. Sekarang satu lagi. Foto yang ada di depan, coba perhatikan. Foto yang ada di depan
adalah foto rambu lalu lintas peringatan. Sekarang, bangun datar apa yang ada di sana? Ya, segitiga, betul sekali. Ternyata kalian masih mengingat nama bentuk-bentuk bangun datar. Oke, nah baru saja kita menemukan bentuk-bentuk bangun datar yang ada di sekitar kita. Ternyata persegi, persegi panjang, segitiga ada di mana-mana dalam kehidupan keseharian kita. Dan hari ini kita tidak hanya mengenal nama bentuk-bentuknya saja, melainkan kita akan belajar cara menghitung keliling dan luasnya. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita perlu mempelajari keliling dan luas bangun datar? Bayangkan, suatu hari ayah atau ibu kalian ingin memasang pagar di sekeliling kebun untuk menghitung berapa batang bambu atau berapa meter kawat yang dibutuhkan. Kita perlu menghitung keliling kebun itu. Atau ketika kalian ingin memasang karpet di lantai kamar tidur, untuk membeli karpet yang pas, kita perlu menghitung luas lantai itu. Dengan menguasai materi ini, kalian bisa membantu orang tua, bisa menghitung sendiri kebutuhan rumah, dan bisa menyelesaikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Keren bukan? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, kalian mampu menjalankan pengertian keliling dan luas bangun datar. Kedua, kalian mampu menyebutkan dan menggunakan rumus keliling dan luas persegi serta persegi panjang. Ketiga, kalian mampu menghitung keliling dan luas dari soal cerita kehidupan sehari-hari. Dan keempat, kalian mampu memeriksa kebenaran hasil perhitungan sendiri. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai belajar, semangat dan penuh konsentrasi. Anak-anak, Bapak akan bercerita. Dengarkan baik-baik ya. Bayangkan, ada sebuah taman kecil yang cantik dan rapi di depan balai desa. Taman itu berbentuk persegi panjang. Di sekeliling taman, Pak RT ingin memasang pagar bambu agar taman terlihat rapi dan tidak dimasuki hewan. Di dalam taman akan ditanami rumput hijau yang indah. Nah, Bapak punya dua pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, jika Pak RT ingin membeli bambu untuk pagar yang mengelilingi taman, kira-kira apa yang harus dia hitung terlebih dahulu? Ya, betul. Pak RT harus menghitung keliling taman karena pagar itu mengikuti garis tepi atau batas luar dari taman. Pertanyaan kedua, jika Pak RT ingin menanam rumput di dalam taman, apa yang harus dia hitung? Betul, Pak RT harus menghitung luas taman karena rumput akan menutupi seluruh permukaan tanah di dalam taman. Nah, dari cerita tadi kita sudah tahu bahwa keliling dan luas itu berbeda. Keliling berhubungan dengan sisi luar bangun, sedangkan luas berhubungan dengan daerah di dalam bangun. Mari kita definisikan apa itu keliling dan luas. Coba perhatikan depan. Keliling adalah jumlah panjang seluruh isi yang membentuk bangun datar tersebut. Coba bayangkan, seekor semut yang berjalan mengelilingi tepi sebuah lapangan. Jarak total yang ditempuh semut itu dari titik awal sampai kembali ke titik awal lagi. Itulah yang disebut keliling. Dan dilanjut lagi, kalau luas kita definisikan. Luas adalah ukuran daerah atau bidang yang berada di dalam bangun datar tersebut. Bayangkan, kita ingin mengecat seluruh permukaan lantai kamar. Berapa sentimeter persegi atau meter persegi luas lantai yang harus dicat? Itulah yang disebut luas. Agar mudah diingat, keliling sama dengan tepi luar, sedangkan untuk luas sama dengan bidang dalam. Gampang bukan? Nah, ada cara mudah untuk membedakannya. Jika soalnya menyebut kata pagar,
kawat, tali, bingkai atau border biasanya menghitung keliling. Tapi jika soalnya menyebut kata seperti karpet, cat, rumput, ubin, atau pantai, biasanya kita menghitung luas. Sudah paham perbedaannya? Oke, sekarang kita lanjut ke rumus ya. Perhatikan ke depan. Bangun datar yang akan kita pelajari yang pertama adalah persegi. Ingat, persegi punya ciri khusus. Keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, bisa kita tulis rumusnya. Keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Atau bisa tulis di bawahnya S ditambah S ditambah S ditambah S. Jadi 4 kali sama dengan 4S. Lalu luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Atau bisa kita tulis di bawahnya sama dengan S dikali S sama dengan S2. Mengapa keliling persegi adalah 4 kali sisi? Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi kita tinggal mengalihkan panjang satu sisi dengan 4. Sekarang kita coba contoh soal. Sebuah persegi memiliki sisi panjang 5 cm. Berapa kelilingnya? Kita tulis bersama ya. Kita tulis diketahui tadi berapa sisinya? 5 cm. Yang ditanya apa tadi? Keliling. Kita tulis bawahnya keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sesuai rumus yang awal tadi. Kita tulis 4 dikali sisi sama dengan 4 dikali sisi. Sisinya tadi berapa? 5 cm dari soal. 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Sekarang untuk luasnya. Berapa luas persegi dengan sisi 5 cm? Bisa kita tulis luas sama dengan sisi dikali sisi atau S dikali S sama dengan sisinya tadi berapa untuk S nya 5 cm. Kita tulis 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Kita tulis di bawahnya 25 cm persegi. Perhatikan satuannya ya. Keliling satuannya cm karena mengukur panjang garis. Sedangkan luas satuannya cm kuadrat karena mengukur bidang 2 dimensi. Ini penting, jangan sampai tertukar. Perbedaan antara cm dan cm kuadrat itu berbeda. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagus. Sekarang kita lanjut ke persegi panjang. Bedanya dengan persegi panjang memiliki 2 persegi sisi yang berbeda ukuran dan saling berhadapan. Ada sisi panjang yang kita sebut P dan sisi lebar kita sebut dengan L. Bisa kita tulis keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Atau bisa kita tulis bawahnya 2 dikali dalam kurung untuk kita sebut tadi, untuk panjang bisa kita tulis P dan ditambah untuk lebarnya tadi bisa kita sebut dengan L. Nah, untuk luas persegi panjang bisa kita tulis luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Bisa kita tulis juga di bawahnya atau bisa kita disebut di bawahnya sama dengan P dikali L. Mengapa rumus keliling 2 kali P ditambah L? Karena persegi panjang punya 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Jadi kita jumlahkan dulu satu sisi P dan satu sisi L. Lalu kalikan 2. Masuk akal kan? Oke, mari kita coba bersama. Contoh soalnya, persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Berapa kelilingnya? Kita kerjakan bersama ya. Diketahui untuk panjangnya tadi berapa persegi panjang? 8 cm. Dan untuk lebarnya berapa tadi? 4 cm. P sama dengan 8 cm dan
L untuk lebarnya 4 cm. Yang ditanya apa? Keliling. Kita cari kelilingnya. Rumus keliling tadi apa? 2 dikali dalam kurung P ditambah L sama dengan 2 dikali dalam kurung P, tadi P nya berapa yang diketahui? 8 cm. Dan untuk lebarnya berapa? 4 cm. Bisa kita tulis 2 dikali 8 dalam kurung ditambah 4. Kita tulis bawahnya lagi. 2 dikali 8 ditambah 4 berapa? 12. 2 dikali 12 berapa? 2 kali 12 24 cm. Kenapa tidak ada kuadratnya? Karena kita langkah pertama sedang mencari keliling. Oke, sekarang luasnya bisa kita tulis. Untuk luasnya rumusnya tadi luas sama dengan P dikali L. Untuk panjangnya tadi diketahui berapa? 8 cm. Dan untuk lebarnya 4 cm. Kita tulis bawahnya 8 dikali 4. 8 dikali 4 berapa? 32. Kita tulis bawahnya 32 cm kuadrat. Perhatikan, Bapak tulis langkah demi langkah secara berurutan. Biasakan menulis diketahui, ditanyakan, jawab, lalu kesimpulan. Ini namanya penjelasan yang sistematis. Ini akan sangat membantu kalian untuk tidak bingung saat mengerjakan soal. Sekarang saatnya kita gunakan semua ilmu yang kita pelajari barusan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dengarkan cerita soal ini baik-baik. Lihat ke depan. Pak RT ingin mempercantik taman kecil di depan balai desa. Taman itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Di sekeliling taman akan dipasang pagar bambu agar taman terlihat rapi. Di dalam taman akan ditanami rumput hijau yang indah. Nah, berapa meter pagar bambu yang harus dibutuhkan Pak RT dan berapa meter persegi luas tanah yang perlu ditanami rumput? Kita selesaikan langkah demi langkah ya. Ini namanya strategi penyelesaian yang sistematis. Langkah pertama, apa yang diketahui dari soal itu? Betul, kita tulis. Yang diketahui adalah panjang P sama dengan 8 meter. Dan untuk lebarnya, taman L sama dengan 5 meter. Kita tulis, diketahui untuk panjang tamannya 8 meter dan lebarnya L 5 meter. Langkah kedua, apa yang ditanyakan? Tepat. Yang ditanyakan ada 2. Pertama, berapa meter pagar bambu? Itu berarti kita mencari keliling. Yang kedua, apa yang ditanyakan? Betul. Berapa meter persegi luas tanah untuk rumput? Itu berarti kita mencari luas. Langkah ketiga, kita akan langsung menjawab menggunakan rumus yang baru saja kita pelajari sebelumnya. Untuk pagar keliling kita tulis keliling atau K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Kita tulis lagi bawahnya sama dengan 2 dikali dalam kurung. Untuk panjangnya tadi berapa? 8 meter. Ditambah untuk lebarnya tadi berapa? 5 meter. Oke, kita tulis langsung 5 tutup kurung. Bawahnya lagi kita tulis 2 dikali 8 tambah 5 berapa? 13. Kita tulis bawahnya 13 sama dengan 2 dikali 13 tadi berapa? 26 meter. Jangan lupa meter satuannya tadi centimeter dan untuk sekarang meter. Perhatikan contoh soalnya, jangan sampai keliru. Sekarang kita mencari luas rumputnya. Untuk rumus luas yang barusan kita pelajari, L sama dengan P dikali L sama dengan, kita tulis bawahnya, P nya tadi berapa panjangnya? 8 meter. 8 dikali dan untuk lebarnya 5 meter. Kita tulis bawahnya 8 dikali 5. 8 dikali 5 berapa? 40. Oke, kita tulis 40 meter
Jangan lupa satuannya, persegi. Jadi 40 meter persegi. Langkah keempat, kesimpulan. Ini penting. Jawaban tidak cukup hanya angka saja. Harus ada kalimat kesimpulan. Bisa kita tulis. Jadi, pagar bambu yang dibutuhkan Pak RT adalah 26 meter. Dan untuk luas tanah yang perlu ditanami rumput adalah 40 meter persegi. Oke, luar biasa. Kalian berhasil menyelesaikan soal cerita kehidupan sehari-hari yang sangat baik dan sistematis. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik, sekarang Bapak akan memberikan 4 soal latihan cepat. Jawab dalam hati dulu ya, lalu kita cocokkan bersama. Soal pertama, sebuah persegi memiliki sisi 6 cm. Pertanyaannya, berapa kelilingnya? Jawabannya keliling 4 dikali 6, karena sisi keliling itu ada 4. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Apakah jawaban kalian sama dengan Bapak? Bagus. Soal yang kedua, persegi yang sama tadi sisinya 6 cm. Sekarang berapa luasnya? Oke, betul. Luas 6 dikali 6 sama dengan 36 cm kuadrat. Jangan sampai lupa kuadratnya ya. Ini berbeda, keliling dan luas itu satuannya berbeda. Masih ingat ya yang barusan yang kita pelajari? Soal yang ketiga, persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 3 cm. Berapa luasnya? Jawabannya, luas atau L sama dengan 10 dikali 3. Berapa? 30 cm kuadrat. Benar sekali. Soal yang keempat, ini soal cerita. Dengarkan baik-baik. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 7 meter. Pak Budi ingin memasang kawat berduri di sekelilingnya. Berapa meter kawat yang dibutuhkan? Kita hitung bersama ya. K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali panjangnya tadi berapa? 12 ditambah lebarnya tadi 7. Nah, kita tulis lagi bawahnya, 2 dikali 12 ditambah 7 berapa? 19. Berapa? 38 meter. Kita hitung bersama ya. Keliling K sama dengan 2 ditambah panjang ditambah lebar. Rumus yang tadi ya, jangan sampai lupa yang barusan kita pelajari. Sama dengan 2 dikali 12 untuk panjangnya tadi dan 7 untuk lebarnya. Sama dengan 2 dikali 12 ditambah 7 berapa? 19. Langsung kita jumlahkan. 2 dikali 19 berapa? 38 meter. Jadi kawat yang dibutuhkan Pak Budi adalah 38 meter. Luar biasa. Kalian semua sudah bekerja dengan sangat keras dan cerdas hari ini. Oke, Bapak sangat senang. Baik anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama apa itu keliling dan luas. Oke, Bapak bertanya, kalian menjawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud keliling bangun datar? Ya, betul. Keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi bangun datar atau garis yang mengelilingi bangun datar
tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan luas? Tepat. Luas adalah ukuran daerah atau bidang yang berada di dalam bangun datar. Pertanyaan ketiga, sebutkan rumus keliling persegi panjang. Benar. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar, atau bisa juga disingkat 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Pertanyaan keempat, kapan kita menggunakan keliling dan kapan kita menggunakan luas? Bagus. Keliling kita gunakan ketika menghitung sesuatu yang mengelilingi bangun, seperti pagar, kawat, tali, atau bingkai. Dan untuk luas, kita gunakan ketika menghitung sesuatu yang menutupi atau mengisi bagian dari dalam bangun seperti karpet, cat dinding, rumput, atau ubin. Sebagai tugas di rumah, Bapak ingin kalian melakukan eksplorasi atau menjelajahi secara sederhana, nyata, yang sangat menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pertama, pilihlah salah satu ruangan di rumah kalian, bisa kamar tidur, ruang tamu, atau dapur. Kedua, ukurlah panjang dan lebar menggunakan penggaris atau meteran yang ada di rumah kalian. Yang ketiga, hitunglah keliling ruangan tersebut dan luas lantainya. Keempat, tulis hasil pengukuran dan perhitungan kalian di buku tugas secara rapi dan sistematis. Boleh juga difoto sebagai bukti pengukuran kalian atau dokumentasi kalian. Kumpulkan buku tugas kalian pada pertemuan berikutnya ya. Ini bukan sekedar tugas biasa. Ini adalah cara kalian membuktikan sendiri bahwa matematika benar-benar hidup dan berguna dalam keseharian kalian. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan semangat belajar dan antusiasme kalian hari ini. Kalian sudah membuktikan bahwa belajar matematika itu tidak perlu ditakuti. Justru bisa menjadi sangat menyenangkan. Iya atau iya? Oke, bagus. Ingat ya, jangan sampai lupa kerjakan tugasnya dan terus semangat belajar. Karena ilmu adalah investasi terbaik untuk kalian bisa miliki. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bapak sangat berterima kasih untuk kalian. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.